Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran PAI kelas 5. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang hukum taklifi. Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan mempelajari hukum taklifi adalah agar kita meyakini kebenaran dan kemuliaan hukum Islam. Jadi, karena kita meyakini kebenarannya dan kita meyakini kemuliaannya, harapannya hukum Islam itu bisa kita tegakkan. Pengertian hukum taklifi. Pengertiannya adalah hukum yang berlaku bagi mukallaf. Sementara pengertian mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Pada pembelajaran PAI kelas 4, anak-anak sudah menerima materi tentang mukallaf. Di situ ada baligh ya. Ciri-ciri baligh diantaranya adalah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya, anak-anak kelas 5 sudah termasuk ke dalam mukallaf. Kita masuk pada macam-macam hukum taklifi. Yang pertama, al-ijab atau wajib. Pengertiannya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Apa contohnya? Di antaranya adalah zakat. Orang-orang yang mampu untuk berzakat ketika melaksanakan zakatnya akan mendapat pahala. Namun ketika tidak membayarkan zakatnya akan mendapat dosa. Kemudian sholat. Sholat adalah wajib buat umat Islam. Jika dikerjakan, pasti dapat pahala. Jika tidak dikerjakan, tentunya mendapat dosa. Karena pentingnya sholat ini, Allah memberikan keringanan. Ketika kita tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah dengan duduk. Ketika kita tidak bisa sholat dengan duduk, kita sholat dengan berbaring. Ketika kita tidak bisa sholat sambil berbaring kemudian menggerakkan tangan, sholatlah dengan isyarat mata. Harapan Ustadzah, anak-anak tidak meninggalkan sholat. Contoh selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ingat, secara tidak sengaja kita sering membuat hati kedua orang tua menjadi kecewa. Salah satu di antaranya ketika anak-anak asik bermain atau melihat televisi atau menikmati game di HP, kemudian dipanggil oleh ayah atau oleh ibu, berkali-kali menyampaikan kata, "Nanti bu, iya bu," sampai akhirnya menimbulkan kekecewaan ibu atau ayah sehingga memanggil anak-anak dengan suara keras. Ini semoga bisa dihindari ya. Selanjutnya, an-nadbu, yaitu sunnah. Pengertiannya, jika dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tetapi merugi. Jadi harapannya, biar tidak merugi, sunnah ini
lebih baik kita kerjakan. Apa contohnya? Di antaranya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ini sunnah, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita melakukannya, jika kita mengerjakannya. Karena jika tidak mengerjakan rugi. Nah, termasuk sholat sunnah, begitu ya. Kemudian sedekah. Nah, ini juga tidak apa-apa kita tidak bersedekah. Nah, tetapi rasanya rugi saja begitu ya, karena di situ ada nilai pahala. Termasuk juga puasa sunnah dan lain sebagainya. Semoga kita mempunyai pahala-pahala atau ibadah-ibadah sunnah yang istiqomah kita lakukan. Selanjutnya, at-tahrim atau haram. Jika dikerjakan mendapat dosa, jika meninggalkannya mendapat pahala. Apa contohnya? Di antaranya adalah mencuri. Seorang pencuri pasti ini mendapat dosa. Namun ketika seorang pencuri itu memang ingin mencuri kemudian tidak melaksanakan atau dihentikan karena merasa takut pada Allah, nah, meninggalkan mencurinya ini mendapat pahala. Kemudian apa lagi? Ini ya, meminum minuman keras. Ini sangat dilarang oleh agama kita ya. Kemudian berjudi. Ini juga dilarang oleh agama kita. Ada lagi nak, durhaka kepada orang tua. Hati-hati, kalau tadi di Al-Ijab kita ada berbakti kepada orang tua, itu wajib. Di At-Tahrim ini durhaka kepada orang tua, kita dikenai hukum haram ya. Selanjutnya hukum taklifi al-karohah atau makruh. Pengertiannya, jika dilakukan tidak berdosa, tetapi dicela. Jika ditinggalkan mendapat pahala. Apa contohnya? Di antaranya adalah tidur setelah sholat subuh, begitu ya. Nah, ini jika dilakukan ya tidak apa-apa saja, tetapi dicela ya. Jika ditinggalkan mendapat pahala, begitu. Kemudian memasuki masjid kaki kiri. Nah, memasuki masjid kaki kiri ya tidak berdosa ya, tidak berdosa, tapi dicela gitu, dicela seperti itu. Kemudian kebalikannya, masuk kamar mandi kaki kanan. Nah, ini jangan terbalik ya nak ya. Ini adab yang ringan sekali, tapi kadang kita melupakannya. Berikutnya adalah al-ibahah atau mubah. Pengertiannya, suatu perkara yang Allah telah memberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Contohnya apa? Banyak sekali hal-hal mubah. Karena pada dasarnya semua yang kita lakukan adalah mubah atau boleh ya, atau boleh. Apa? Telepon, kemudian makan, kemudian berjalan, sekolah, seperti itu. Boleh saja kita tidak melakukannya dan kita melakukannya. Terserah pada kita. Nah, demikian anak-anak hukum taklifi yang sudah Ustadzah sampaikan. Harapan Ustadzah bisa dimengerti dan semoga Allah memberi pemahaman yang baik kepada kita semua. Kita akhiri pembelajaran PAI kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.